mengenai materi matriks bagian kedua. Di bagian 1, kalian sudah belajar tentang pengertian matriks, ordo, elemen, notasi, kemudian ada jenis-jenis matriks, transpos matriks, dan kesamaan dua matriks. Nah, di video kedua ini, kita akan belajar tentang operasi pada matriks. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan kalian ambil posisi yang nyaman, siapkan alat tulisnya karena kalian perlu mencatat materi ini ya. Oke, yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan dan dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan setiap elemen yang bersesuaian atau seletak. Contohnya ada matriks A, negatif 2, 4, 1, 3, matriks B, negatif 3, 5, negatif 4, 2. Penjumlahan A ditambah B adalah, jadi setiap elemennya dijumlahkan dengan elemen yang bersesuaian di matriks yang satunya. Jadi negatif 2 dijumlahkan dengan negatif 3, kemudian 4 dijumlahkan dengan 5, 1 dengan negatif 4, dan 3 dengan 2. Seperti itu. Jadi syaratnya ordonya harus sama, karena kan ini nanti harus dijumlahkan dengan yang seletak. Kalau ordonya tidak sama, nanti nggak bisa dijumlahkannya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, penjumlahan dari A ditambah B hasilnya adalah negatif 5, 9, negatif 3, 5. Tuh. Pengurangannya sama, tinggal kita ganti operasinya di sini menjadi pengurangan. Nah, sehingga hasilnya adalah, ini ya, negatif 2 dikurangi negatif 3, itu sama saja negatif 2 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 1. Kemudian 4 dikurangi 5, negatif 1. 1 dikurangi negatif 4, sama dengan 1 ditambah 4, hasilnya 5. 3 kurangi 2, hasilnya 1. Jadi pengurangan matriks A dikurangi B, hasilnya 1, negatif 1, 5, 1. Nah, yang kedua adalah perkalian matriks dengan skalar atau bilangan. Seperti ini ya. Jika K adalah anggota bilangan real, ya, K itu misalnya anggota bilangan real, bilangan real itu bisa bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, dan A adalah sebuah matriks, maka K kali A diperoleh dengan cara mengalikan K dengan seluruh elemen dari matriks A. Jadi, K-nya itu dikalikan dengan seluruh elemen matriks A. Contohnya, ada matriks A, 2, 5, negatif 1, negatif 4. Maka, 2A atau 2 kali A hasilnya 2 dikali matriks A. Tulis matriks A-nya. Kemudian, kalikan 2 dengan seluruh elemen dari matriks A. Kalikan satu per satu, sehingga hasilnya adalah 4, 10, negatif 2, negatif 8. Nah, K-nya selain bilangan bulat juga bisa juga bilangan pecahan. Ini kan karena ini bilangan real ya. Kemudian, contohnya kalau yang pecahan kayak gini. Nah, negatif setengah A. Berarti tinggal dikalikan saja, satu per satu ya dikalikannya, sehingga negatif setengah kali 2 itu negatif 1, negatif setengah kali 5, negatif 5 per 2, negatif setengah kali negatif 1, setengah, negatif setengah dikali negatif 4, itu 2. Nah, K-nya boleh juga bilangan akar juga boleh, karena bilangan akar itu termasuk di anggota bilangan real ya, anggota bilangan real. Oke, kita lanjut. Semoga paham tentang perkalian matriks dengan skalar. Berikutnya adalah ini kombinasi ya. Jadi ada penjumlahan
dan juga ada perkaliannya. Jadi, diketahui matriks A, B, dan C memenuhi A ditambah 3B sama dengan C. Nah, matriks A-nya 4, negatif 1, negatif 2, 7. Matriks C-nya negatif 8, 2, 4, negatif 14. Berapakah matriks B? Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. Ini A ditambah 3B sama dengan C. Substitusikan nilai A, substitusikan nilai C. Seperti ini. A dan C-nya disubstitusikan. Kemudian untuk mencari 3B, maka ini matriks A harus dihilangkan ya. Jadi ini dikurangi dengan matriks yang sama di kedua ruas gitu. Jadi di ruas kiri tersisa 3B saja. Seperti ini. Nah, dikurangi oleh matriks ini ya. Nah, ini kan tadi sudah dibahas nih pengurangan dua matriks. Tinggal kita kurangi elemen-elemen yang seletak. Jadi hasilnya nih, negatif 8 kurangi 4, negatif 12, 2 dikurang negatif 1 hasilnya 3, 4 dikurang negatif 2 hasilnya 6, negatif 14 dikurang 7 hasilnya negatif 21. Untuk mencari nilai B, maka kedua ruas dibagi dengan 3. Gitu. Kedua ruas dibagi dengan 3 atau dikali dengan 1/3. Jadi ini kalau 3B dikali 1/3 itu kan hasilnya B ya, 1B. Kemudian di ruas kanan dikali 1/3, sehingga hasilnya adalah negatif 4, 1, 6, negatif 7. Jadi matriks B adalah ini tadi ya. Jadi sepertiganya dikalikan ke semua elemen yang ada di matriks ini. Hasilnya sekian matriks B-nya. Oke, berikutnya perkalian matriks dengan matriks. Nah, syarat matriks yang bisa dikalikan adalah banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Jadi contohnya ada matriks A nih, kolom ordonya M kali N. Matriks B ordonya N kali K. Ini syarat biar bisa dikalikan itu kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua ya, banyaknya baris ya, dan banyaknya kolom harus sama. Sehingga ordo matriks hasil perkaliannya menjadi M kali K gitu. Nanti akan lebih jelas dengan angka gitu ya. Jadi ini sebelum kalian mengalihkan matriks gitu ya. Jadi misalnya ada soal nih. Sebelum kalian mengalihkan, kalian cek dulu kolom matriks pertama nih sama baris matriks kedua. Sama nggak? Kalau nggak sama berarti itu tidak bisa dikerjakan. Gitu. Nah, ilustrasi perkalian matriks dengan matriks, Ibu berikan dengan soal cerita. Jadi di sini ada produsen roti memproduksi 3 jenis roti ya, A, B, C. Nah, roti ini akan dijual kepada pelanggannya, yaitu toko roti 1 dan toko roti 2. Berikut adalah data banyaknya roti pada masing-masing toko. Seperti ini. Jadi ini rotinya ada 3 jenis, A, B, C. Tokonya ada 2, dijual ke 2 toko, toko 1 dan toko 2. Toko 1, dia membeli 3 roti A, 4 roti B, 2 roti C. Toko roti 2 membeli 4 roti A, 2 roti B, dan 1 roti C. Nah, harganya kayak gini. Jadi, harga beli roti A itu 500, harga beli roti B itu 1.000, harga beli roti C itu 2.000. Nah,
Pastinya si toko roti ini kan ingin mendapatkan untung, sehingga dia kalau menjual harganya lebih tinggi dari harga beli. Nah, untuk yang roti A dijual dengan harga 1.000, roti B dijual dengan harga 1.500, roti C dijual dengan harga 2.500. Gitu. Jadi ini tabel banyak kue, yang ini tabel harga ya. Harganya itu ada harga beli dan harga jual untuk masing-masing roti A, B, dan C. Pertanyaannya adalah, berapa uang yang harus dibayarkan toko 1 dan 2 kepada produsen? Jadi toko 1 itu karena dia membeli roti ini ya, data ini, dengan harga sekian, dia harus membayar berapa? Gitu. Demikian juga toko roti B, dia membelinya ini 421. Harga belinya ini 500, 1000, 2000. Dia harus bayar berapa ke produsennya? Nah, kemudian berapa uang yang diperoleh dari hasil penjualan toko roti 1? Toko roti 1 itu harga jualnya sama dengan toko roti 2 ini ya, 1000, 1500, 2500. Tapi kan jumlah rotinya berbeda. Pasti nanti uang yang diperoleh dari hasil penjualan juga akan berbeda. Jadi, sebenarnya pertanyaan ini tuh membutuhkan 4 jawaban ya. Jadi ini kan yang dibayarkan oleh toko roti 1 itu ada berapa, toko roti 2 ada berapa, kemudian hasil penjualan toko roti 1 berapa, toko roti 2 ada berapa. Jadi ada 4 ya jawabannya. Oke, kita buat dulu ilustrasinya, ini diberikan warna biar lebih mudah ya. Jadi kita hitung dulu ini ya, harga beli dari toko roti 1. Gitu. Berarti cara menghitungnya gimana? Berarti kan dia membeli roti A-nya ada 3. Harganya 500. Berarti kan tinggal dikalikan ya, tinggal dikalikan. Jadi untuk yang warna hijau tinggal dikalikan roti A 3 kali 500. Roti B 4 kali 1000. Roti C 2 kali 2000. Gitu. Kemudian dikali dan dijumlahkan, berarti toko roti 1 harus membayar 9.500. Nah, kemudian untuk yang harga jual dari toko roti 1, berarti kan ini, dia kan punya 3 roti A, harga jualnya 1.000, berarti tinggal dikalikan aja, 3 kali 1.000. Kemudian yang B, 4 kali 1.500. Yang C, 2 kali 2.500. Dikalikan, kemudian dijumlahkan, dan hasilnya adalah 14.000. Jadi, harga jual yang diperoleh oleh toko roti 1 adalah 14.000. Kemudian kita ke toko roti 2. Berapa harga beli atau dia harus bayar berapa ke produsen? Nah, datanya kayak gini. Roti A-nya ada 4. Berarti kan 4 kali 500. Roti B-nya ada 2. Berarti 2 kali 1000. Roti C-nya ada 1. Berarti 1 kali 500. Dikalikan, dijumlahkan, hasilnya 6.000. Kemudian terakhir, harga jual yang diperoleh oleh toko roti 2. Ya, sama caranya. Ini banyaknya roti masing-masing dikali dengan harga jualnya. 4 kali 1000, 2 kali 1.500, 1 kali 2.500. Hasilnya adalah 9.500. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kalau tabelnya dihilangkan, ini akan menjadi matriks barisnya 2, kolomnya 3 ya. 2 kali 3, sedangkan yang ini adalah matriks 3 kali 2. Ya. Jadi banyaknya kolom pada matriks pertama adalah 3, banyaknya baris pada matriks kedua adalah 3 juga, karena banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua, maka
dia bisa dikalikan kedua matriks ini. Hasilnya merupakan matriks dengan ordo 2 kali 2. Seperti itu. Dan perkaliannya itu adalah baskom ya, baris kolom. Baris kolom. Jadi ini baris kali kolom gitu. Baris kali kolom dan seterusnya. Oke, kalau penjelasan Ibu misalnya terlalu cepat, silakan di-pause dulu videonya atau kalian bisa diulang di bagian yang kalian belum paham ya. Baik, Ibu lanjutkan. Sekarang kita gunakan angka ya. Jadi angka yang lebih kecil maksudnya. Tadi juga pakai angka ya. Jadi ada dua matriks, ordonya sama 2 kali 2. Jadi ini ada 1, negatif 2, 0, 4, 2, 3, negatif 5, negatif 1. Karena ordonya itu 2 kali 2, dikali 2 kali 2, maka matriks yang dihasilkan memiliki ordo 2 kali 2 juga. Nah, sama seperti tadi, ini masing-masing elemennya diberi warna yang berbeda. Kita lihat yang warna hijau itu merupakan elemen baris 1 kolom 1, ya enggak? Kalau kalian masih ingat di video part 1 sudah dijelaskan, ini baris 1 kolom 1. Artinya apa? Elemen di sini diperoleh dengan mengalihkan baris 1 dikali kolom 1. Gitu, ya. Tempatkan di warna yang sini, yang hijau. Kemudian yang kuning adalah baris 1 kolom 2. Berarti perkaliannya dari baris 1 dikali kolom yang kedua. Jadi ada 4 perkalian nih, karena ada 4 elemen ya. Elemen yang merah itu elemen baris 2 kolom 1. Berarti perkalian baris 2 kali kolom 1. Dan seterusnya, yang ungu juga sama. Nah, kita isi dulu yang warna hijau ya. Perkalian baris 1 kolom 1 ini ya, baris 1 kali kolom 1. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tandai dengan pensil gitu ya. Jadi ini baris 1 kolom 1 kalian ingat-ingat ditandai dengan pensil. Oh, kita sedang fokus mengerjakan yang ini gitu. Nah, ya, baris 1 kali kolom 1 berarti 1 kali 2 ditambah negatif 3 kali negatif 5. Gitu, jelas ya? Hasilnya adalah 2 ditambah 10, hasilnya adalah 12. Gitu. Nah, kemudian yang warna kuning berarti, ini dilihat dari sini ya, baris 1 kali kolom 2. Baris 1 ini isinya 1 negatif 2, kolom 2 isinya 3 negatif 1. Nah, jadi 1 kali 3 ditambah negatif 2 kali negatif 1. Hasilnya adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Yang warna merah atau oranye atau apalah itu, baris 2 kolom 1. Nih ya, baris 2 kolom 1. Berarti ini 0 kali 2, 4 kali negatif 5. Hasilnya adalah 0 ditambah negatif 20 atau sama dengan negatif 20. Yang warna ungu, baris 2 kolom 2. Baris 2-nya 0,4, kolom 2-nya 3 negatif 1. Berarti 0 kali 3 ditambah 4 kali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 4. Nah, tentu saja kalian kalau mengerjakan soal nggak usah dikasih warna-warna kayak gini ya. Ini kan hanya untuk ilustrasi, untuk memudahkan saja. Kalau kalian sudah mahir, silakan ditulis langsung di matriksnya perkaliannya itu. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada matriks ya, 2 kali 3 ya ini, ordonya 2 kali 3, dikali dengan matriks 3 kali 2. Ini sama kayak yang kue tadi ya. Ini kan
kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Karena sudah sama, bisa dikalikan. Hasilnya adalah matriks berukuran 2 kali 2. Gitu. Nah, kita kalikan dulu. Yang pertama adalah untuk mengisi elemen satu-satu ya. Jadi baris 1 kali kolom 1. Seperti ini ya. Jadi ini 2 kali 2, negatif 4 kali 4, 3 kali 1. Tulis sini. Kemudian untuk mengisi elemen 1, 2. Berarti baris 1 kali kolom 2. Nah, 2 kali 1, negatif 1 kali 3, 3 kali 5. Kemudian untuk mengisi baris 2 kolom 1, 0 kali 2, 1 kali 4, 4 kali 1. Untuk mengisi elemen 22, berarti 0 kali 1, 1 kali 3, dan 4 kali 5. Nah, ini harus teliti. Di sini harus teliti sekali, ya. Dan ketelitian itu nggak bisa diajarkan ya, harus dari diri sendiri. Harus kalian teliti diri sendiri gitu. Jadi kalian kalikan 4, ini negatif 4, 3, yang ini 2, negatif 3, 15, kemudian ini 0, 4, 4, ini 1, 3, 20. Tulis di sini ya. Ini juga harus teliti juga tanda negatifnya gitu ya. Tanda positifnya harus betul. Kemudian tinggal kita operasikan. Jadi ini 4 kurangi 4, 0, ditambah 3, hasilnya 3. Kemudian 2 kurangi 3, negatif 1, ditambah 15, 14. Ini 0 tambah 4 tambah 4, 8. 0 tambah 3 tambah 20, 23. Jadi hasil perkalian matriksnya adalah 3, 14, 8, 23. Kalian bisa berlatih dengan membuat matriks sendiri ya, matriks sendiri. Tentunya semakin banyak kalian berlatih, akan semakin mahir gitu. Nah, di sini diberikan lagi contoh yang lain. Jadi di sini ada matriks PQR. Kemudian kalian disuruh menentukan P kali Q, Q kali P, P kali R, dan R kali P. Kita kerjakan satu persatu. Pertama adalah P kali Q terlebih dahulu. Tulis matriksnya. Kemudian dikalikan. Ya. Dikalikan. Kalau yang sudah mahir, ini bisa langsung dikalikan aja ya. 2 kali 3 kan 6 ya. 3 kali negatif 1, negatif 3. Berarti 6 kurangi 3. Kemudian yang sini, untuk mengisi baris 1 kolom 2, 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 tambah 6. Kemudian yang baris 2 kolom 1, negatif 4 kali 3, negatif 12, 5 kali negatif 1, negatif 5. Elemen terakhir, negatif 2 kali 2, negatif 8. 5 kali 2, 10. Ya, tinggal dikurangi. 6 kurangi 3, 3, ini 10, yang ini negatif 17, yang ini 2. Oke. Gimana kalau Q kali P? Apa hasilnya sama? Kalau kalian mengalikan bilangan misalnya 6 kali 10, itu sama nggak dengan 10 kali 6 kalau perkalian biasa? Itu kan hasilnya sama, sama-sama 60. Nah, kita lihat kalau matriks itu sama nggak sih hasilnya kalau Q kali P? Jadi Q-nya yang di depan ya ini ya. Q-nya yang di depan ini, lihat angkanya sama kan? Nih, 32, negatif 12, yang P angkanya ini. Kita kalikan ya. Untuk elemen pertama dulu, elemen 11. 3 kali 2, 2 kali negatif 4, berarti 6 dikurang 8. 3 kali 3, 2 kali 5, 9 ditambah 10. Negatif 1 kali 2 dengan
2 kali negatif 4. Negatif 2 kurang 8. Kemudian negatif 1 kali 3 dengan 2 kali 5. Ya. Hasilnya ternyata ini berbeda. Negatif 2, 19, negatif 10, 7. Ternyata P kali Q itu tidak sama dengan Q kali P. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkalian antar matriks tidak bersifat komutatif. Oke, sekarang kita lanjutkan P kali R. Jadi ini ada matriks 2 kali 2 dengan matriks 2 kali 3. Bisa dikalikan nggak? Bisa, karena kolomnya matriks pertama 2, barisnya matriks kedua adalah 2. Jadi bisa dikalikan. Nah, hasilnya adalah matriks 2 kali 3. Ya. Jadi ada 2 kali 3 itu kan ada 6 elemen ya, berarti ada 6 kali perkalian. Yang pertama dulu nih, 1 kali 1, 3 kali 4, berarti 2 ditambah 12, kemudian 2 kali 0, 3 dengan negatif 2, berarti 0 kurangi 6, kemudian 2 kali negatif 1, 3 kali negatif 3, berarti negatif 2 kurang 9. Oke, baris 1 sudah selesai, kita ke baris 2 ya. Nih, baris 2. Negatif 4 kali 1, 5 kali 4, hasilnya negatif 4 ditambah 20. Kemudian negatif 4 kali 0, 5 kali negatif 2, berarti 0 dikurangi 10. Kemudian yang terakhir, negatif 4 kali negatif 1, 5 kali negatif 3. Hasilnya adalah 4 dikurang 15. Sehingga hasil akhirnya adalah 14, negatif 6, negatif 11, 16, negatif 10, dan negatif 11. Nah, terakhir adalah R kali Q ya, R kali Q. R kali P. Salah ketik ini. R kali P ya, di sini ya, maaf ya. R kali P, nih, matriksnya berukuran 2 kali 3, sedangkan yang matriks sebelahnya berukuran 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini kolomnya kan 3. Lah ini barisnya 2. Nah, kan tidak sama tuh, 3 tidak sama dengan 2. Ini ya, 3 tidak sama dengan 2, sehingga tidak bisa dikalikan. Tulis saja sama dengan tidak ada. Baik, itu adalah contoh-contoh dari perkalian antar matriks. Berikutnya adalah sifat-sifat perkalian matriks. Perkalian matriks ya. Jadi ini oke, di sini bentar. Yang pertama adalah A kali B tidak sama dengan B kali A atau tidak komutatif ya, tidak bersifat komutatif. Yang kedua, A, B, C sama dengan A, B, C. Ini apa maksudnya? Ini adalah sifat asosiatif. Jadi, kalau ada 3 matriks, terus kamu pengen mengalihkan dulu A kali B dulu deh, hasilnya baru dikali C. Itu akan sama dengan kamu mengalihkan B kali C dulu, hasilnya A dikali BC itu akan sama saja, asalkan urutannya sama gini ya. Urutannya sama. Kalau urutannya yang A-nya jadi di belakang, itu hasilnya berbeda, karena kan tadi sifat nomor 1 tidak komutatif. Tapi kalau urutannya sama, cuma proses pengerjaannya yang berbeda, ini AB dulu, yang ini BC dulu, itu hasilnya akan sama. Tetapi peletakan matriksnya ini, yang A itu paling kiri, ya, itu tidak boleh diubah. Gitu. Misalnya yang
di sini ruas kiri, A-nya paling kiri, tapi yang ruas kanan A-nya dipindah ke kanan, itu akan berbeda hasilnya ya. Kemudian yang nomor 3 adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi misalnya ada matriks A dikali B ditambah C, itu akan sama dengan matriks AB ditambah matriks AC. Demikian juga jika matriks A-nya ada di belakang. Tuh, B ditambah C dikali A akan sama dengan BA ditambah CA. Nanti ya, ini tidak boleh dibalik urutannya. Lihat, ini kan A-nya ada di kanan. Maka mengalihkannya di sini juga A-nya ada di kanan ya, BA, bukan jadi AB loh ini. Jadi BA, yang ini juga CA. Jadi lihat soalnya, lihat. Beda kan, kalau nomor 3 kan A-nya ada di kiri, makanya dia AB sama AC. Oke, sifat kelima ini identitas ya, matriks identitas. Bentar, saya betulkan dulu. Jadi matriks identitas ini 1, I ya. I kali A akan sama dengan A. Kali I akan sama dengan A. Matriks identitas dikalikan dengan matriks A akan sama dengan matriks A dikali matriks identitas. Jadi ini boleh dibalik, jadi ini tadinya kan di kiri nih, jadi di kanan boleh, asalkan dia matriks identitas gitu. Matriks identitas itu yang elemen diagonal utamanya 1, elemen yang lain 0. Nah, itu akan sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, kemudian jika ada skalar K dengan matriks AB, K dikali AB akan sama dengan KA dikalikan B. Akan sama dengan A dikalikan dengan KB, gitu ya, jika K-nya merupakan bilangan atau skalar. Nah, itu tentang sifat-sifat perkalian matriks. Berikutnya adalah tugas. Ini ada 4 nomor dan diambil sebagai nilai keterampilan ya. Jadi, Ibu ingin kalian membuat soalnya sendiri gitu ya. Jadi, nomor 1 itu kalian disuruh membuat matriks A dan matriks B. Kalian buat sendiri, jadi tolong tidak menyalin pekerjaan punya temannya gitu. Coba belajar percaya dengan diri sendiri gitu ya. Kalian buat sendiri matriks yang ordonya 3 kali 2 ya. Jadi ada 2 matriks. Kemudian setelah kalian buat matriksnya, kalian jumlahkan. A ditambah B nilainya berapa. Kemudian yang soal kedua itu 2A dikurangi B. Kemudian yang C adalah A ditambah 3B. Gitu. Kemudian yang nomor 3, kalian buat matriks C ukurannya 3 kali 2, matriks D ukurannya 2 kali 2. Nah, kemudian kalian cari hasil dari C kali D, D kali C, ya, dan D kuadrat. D kuadrat itu maksudnya apa? Berarti D dikali D, gitu. Dan untuk membuat matriks ini, tolong angkanya juga jangan terlalu gampang. Misalnya, saya mau gampang aja, angkanya 0 semua, jangan. Atau 1 semua, atau 2 semua, jangan ya. Buatlah matriks yang kreatif gitu. Jangan angkanya 1 semua, 2 semua gitu. Kan angka kan banyak ya, ada 0 sampai 9. Nah, kalian pilih mau ratusan boleh, jangan deh kalau ratusan. Ya, satuan aja lah, satuan atau puluhan atau belasan gitu ya. Oke. Itu saja tugasnya 4 nomor dan tidak boleh menyalin pekerjaan temannya ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke. Demikian akhir dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.